Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022, diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Memberhentikan Saudara Anies pada 16 Oktober 2022 nanti ya, nampaknya berjalan mulus. Nggak ada demo penolakan dari PA 212. Warga Jakarta senang bukan main. Nama 3 figur pejabat yang layak sebagai pejabat gubernur Jakarta sampai 2024 nanti. Apakah salah satu nama pejabat itu adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Kalau sampai misalnya Ahok yang jadi pejabat gubernur setelah Anies, betapa ada jutaan warga Jakarta akan menyambut dengan gegap gembita kembalinya orang baik yang dijolimi politik kotor pada 2017 lalu. Sebaiknya sebelum lengser, Anies buat acara meminta maaf selama menjadi gubernur. Tentu minta maaf kepada warga Jakarta, kepada orang-orang yang tadinya berharap rumah murah tanpa DP, kepada orang-orang yang tadinya berharap buka usaha dimodalin OKOC, kepada orang-orang yang tadinya mau punya apartemen tapi malah suruh sewa aja, atau kepada anak-anak SD yang ternyata banyak yang DO. Tumbengan digelar merayakan bebasnya Jakarta dari cengkraman manusia kelebihan bayar. Karena bulan depan saya selesai bertugas di Jakarta. Doakan masih berjalan sebulan lagi bisa berujung husnul khatimah. Insya Allah kota ini menjadi kota yang lebih baik, kota yang selalu dalam keberkahan. Ganjar adalah hambatan terbesar bagi ambisi Anies menjadi presiden. Jadi bisa dibilang satu-satunya harapan agar Anies masih berpeluang menang adalah dengan menyingkirkan Ganjar dari gelanggang. Mereka akan all out untuk mencegah jangan sampai Ganjar maju. Tentu saja, kasus dugaan korupsi Formula E melibatkan Anies. Ada alasan mengapa KPK harus memanggil dan menanyai Anies. Anies dalam berita korupsi itu oleh mereka dianggap sebagai pembangunan citra negatif bagi Anies. Belumlah, Anies sedang bersiap untuk maju sebagai capres untuk Pilpres 2024. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, haleluya. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam pendidikan. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan, malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih Pak Pendeta. Setelah sebelumnya masjid dipolitisasi, sekarang gereja pun dipolitisasi. Dan tidak punya hak sebagai seorang pemimpin, gubernur, memakai stola hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya punya posisi yang penting. Dan ini menjadi bukti bagaimana blundernya Anies Baswedan semakin memperkuat citra Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas di Indonesia. Kalau Anies ini nggak masuk kali ini, ya sudah, mending KPK aja yang dibubarin. Karena nggak mampu menahan seorang Anies Baswedan. Di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK,
dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK. Nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu, membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara. Diundang untuk membantu, kami pun hadir. Untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Yang juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Dilarang memilih pemimpin non-Muslim. Wajar, Jakarta pernah punya catatan buruk sejarah pada saat pilkada yang memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih pemimpin yang seiman, kacau kan? Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Kan itu konsekuensi logis dari cara berpikir dalam proses pemilihan yang salah. Ketika ada pemilihan OSIS, orang menggunakan ayat ini. Ketika pemilihan RT, orang menggunakan ayat ini. Ketika pemilihan kapten kesebelasan untuk sepak bola, orang menggunakan ayat ini. Untuk memilih seorang ketua arisan, akan menggunakan ayat ini. Betapa kacaunya kehidupan kita. Dan ternyata prediksi gua benar. Kenapa pelayan publik, pelayan rakyat? Masa nyarinya susah? Kadang butuh rumah sakit, anak butuh sekolah, ada masalah, mau ngadu kemana gitu. Kalau kekuasaan tidak memberi cinta kasih, cinta, tentu dalam hal ini saya terjemah cinta rakyat dan cinta negara, pasti kasar, sembrono, dan korup. Artinya apa? Harus bisa kelola APBD di daerah dengan baik. Ya, jadi pada awal bulan Oktober 2022 nanti, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan segera berakhir. Memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakap dalam bekerja, tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata. Ya, kita tahulah sebelumnya Anies Baswedan ini sibuk mengganti nama normalisasi menjadi naturalisasi, rumah susun menjadi rumah lapis, penggusuran menjadi penggeseran, dan bahkan ya nama-nama jalan juga diganti hingga pada akhirnya penggantian itu pun ditolak oleh warganya sendiri. Memang parah sekali gubernur pecatan Pak Jokowi ini. Harusnya ya pemimpin itu memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Lah kok ini malah menambah beban dan masalah coba. Ya tapi begitulah namanya juga gubernur hasil politisasi agama. Gubernur yang dipilih oleh pengasong politik identitas. Jadi ya wajarlah jika tidak bisa bekerja, bener kan? Ya teruslah bekerja walau tak berguna. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya. Apakah semua kejadian ini adab atau karma? Masih ingat nggak bagaimana politik identitas itu dikembangkan oleh Anies Baswedan pada waktu itu? Dia mengatakan bahwa saatnya pribumi memimpin kembali Jakarta. Kata-kata pribumi diungkapkan. Apa yang terjadi? Membuat teman-teman dari Tionghoa ketakutan. Hati-hati loh, teman-teman Tionghoa itu hati-hati. Jangan memilih calon yang mempunyai rekam jejak politik identitas atau SARA.
Karena kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan ini pada dasarnya adalah kelompok-kelompok Islam yang sangat tidak toleran. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Zaman Anies Baswedan, penanganan banjir seperti tidak punya konsep yang jelas. Anies lebih banyak bermain di kata-kata daripada di kerja. Normalisasi diganti menjadi naturalisasi. Anies ingin penanganan banjir harus sesuai tuntunan agama, sesuai sunatullah katanya. Entah apa urusannya banjir dengan agama, cuman Anies yang tahu. Untuk warga Jakarta, saya ucapkan selamat mendapat kenikmatan yang tiada tara. Banjir daerahnya, bahagia warganya, senang ormasnya, dan soleh gubernurnya. Lo mau tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar, pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS, dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat
terjebak lagi, bodong lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam, sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya, belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pengumuman pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Jakarta Pusat. Warga Jakarta senang bukan main. Jangan tertawa terlalu keras karena Tuhan tidak suka. Sesuai perintah Mendagri bahwa paling lambat 30 hari sebelum kepala daerah kelar masa jabatan pada tahun ini, maka DPRD harus sudah rapat paripurna untuk membuat keputusan pemberhentian. Juga persiapan bagi figur-figur yang dijadikan sebagai pejabat pelaksana tugas kepala daerah sampai nanti habis
periode pada 2024. Termasuk Anies. Memberhentikan. Enak sekali saya ngomongnya ya. Memberhentikan. Gimana kalau sekali lagi? Boleh ya. Memberhentikan Saudara Anies pada 16 Oktober 2022 nanti ya. Nampaknya berjalan mulus. Nggak ada demo penolakan dari PA 212. Tumben ini Anies diparipurnakan mereka nggak demo. Mungkin nggak tahu juga soal prosesi pemberhentian gubernur. Warga-warga dari provinsi lain juga mengucapkan selamat bagi saudara-saudara mereka di Jakarta. Isak tangis haru dan rasa kagum kepada warga Jakarta atas kesabaran dan kekuatan hati mereka menerima cobaan selama 5 tahun terakhir ini. Ya, ceritanya begini bos. 16 Oktober nanti atau sekitar 33 hari lagi, Anies sudah bukan gubernur Jakarta lagi. Konon para pecinta damai dan penolak politik identitas se-Indonesia bakal ada acara tumpengan. Undang-undang ya, DPRD DKI Jakarta telah resmi melakukan rapat paripurna untuk pemberhentian Anies yang berlaku sebulan yang akan datang. Bayangkan, kita berimajinasi, andai kemudian Pak Jokowi menunjuk Ahok sebagai pejabat gubernur Jakarta, betapa Jakarta akan ada tsunami kangen atas figur yang dirasa paling cocok menjadi administrator kota Jakarta selain zaman Pak Jokowi dulu. Juga akan diserahkan ke Presiden Jokowi nama 3 figur pejabat yang layak sebagai pejabat gubernur Jakarta sampai 2024 nanti. Apakah salah satu nama pejabat itu adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Ahok juga saya duga sudah mulai melupakan luka hati yang terjadi karena gaya politik identitas Anies di waktu dulu. Sekarang tinggal Anies menunggu dengan menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada. Kalau sampai misalnya Ahok yang jadi pejabat gubernur setelah Anies, betapa ada jutaan warga Jakarta akan menyambut dengan gegap gempita kembalinya orang baik yang dijolimi politik kotor pada 2017 lalu, yang berakibat hancur luluhnya putra bangsa yang dengan luar biasa bisa bangkit dan tetap bersemangat bagi nusa dan bangsa. Jelang purna, Anies sudah nggak boleh macem-macem lagi. Ya, saya ulang. Menjelang selesai masa jabatannya, tinggal 33 hari lagi, Anies sudah nggak boleh macam-macam lagi. Tolong di-tag Anies ya. Ini bukan kata saya, tapi kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang bilang kalau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilarang membuat kebijakan strategis jelang 1 bulan terakhir masa jabatan sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta. Panas nggak tuh? Sebaiknya sebelum lengser, Anies buat acara meminta maaf selama menjadi gubernur. Tentu minta maaf kepada warga Jakarta, kepada orang-orang yang tadinya berharap rumah murah tanpa DP, kepada orang-orang yang tadinya berharap buka usaha dimodalin OKOC, kepada orang-orang yang tadinya mau punya apartemen tapi malah suruh sewa aja, atau kepada anak-anak SD yang ternyata banyak yang DO. Jadi 30 hari sebelum kelar, Anies nggak boleh misalnya ganti staf inti di pemerintah kota, pinjam atau hutang ke luar negeri. Apalagi sampai ganti-ganti nama yang nggak ada gunanya tapi malah bikin ribet. Apalagi kalau misalnya Anies sampai berencana bangun stadion sepak bola lagi, nggak boleh, karena yang ada saja banyak anggurnya. Iya, sebaiknya sebelum lengser, Anies buat acara meminta maaf selama menjadi gubernur. Yang pertama dan yang utama, Anies juga sebaiknya minta maaf kepada almarhum Bang Ali Sadikin, gubernur pertama Jakarta sejak Orde Baru,
karena mengganti nama Kota Tua menjadi Batavia yang ternyata nama warisan Kompeni Belanda. Anies tidak perlu minta maaf ke Ahok, karena saya yakin Ahok sebagai seorang yang berserah diri kepada kuasa Tuhan, Ahok pasti sudah memaafkan. Ya, terutama kepada pohon-pohon di Monas yang ditebang dan sekarang entah ada di mana. Kalau mati, di mana kuburnya? Anies sebaiknya juga minta maaf kepada warga DKI yang ternyata masih juga kebanjiran. Anies sebaiknya juga minta maaf kepada para pemberi penghargaan yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Anies sebaiknya juga minta maaf kepada Persija yang belum juga ngandang di JIS yang dibangga-banggakan itu. Anies juga sebaiknya ziarah ke makam Nenek Hindun yang dulu jenazahnya sempat terlantar hanya karena semasa hidup Nenek Hindun tidak memilih Anies. Anies juga sebaiknya minta maaf ke bangsa Indonesia karena perilaku politiknya sejak 2017 lalu menghasilkan istilah politik identitas yang sangat berbahaya bagi persatuan bangsa. Pada 16 Oktober 2022, Anies dan Riza Patria selesai sebagai gubernur dan wakilnya di Jakarta. Sehingga mulai tanggal 17 Oktober hingga pemilu bersama 2024 selesai, Jakarta akan dipimpin oleh pejabat gubernur DKI. Semoga Jakarta kembali menjadi contoh baik provinsi lain setelah 5 tahun menjadi contoh yang kurang baik bagi anak cucu kita. Tumpengan digelar merayakan bebasnya Jakarta dari cengkraman manusia kelebihan bayar. Rapat DPD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah khusus ibu kota Jakarta. Demikian pengumuman ini diketahui Jakarta 13 September 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta ditandatangani Haji Prasetyo Edy Marsudi. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI Jakarta menandatangani berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna hari ini adalah salah satu proses untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022. Selanjutnya kami bacakan pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan berakhir. Selanjutnya, marilah kita saksikan penandatanganan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Maka dengan ini kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta supaya tidak bertentangan terhadap aturan yang berlaku sebelum rapat paripurna ini akhiri. Kita bisa berkumpul dalam semangat persaudaraan, yaitu pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu pimpinan kami fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan catatan. Yang pertama, bahwa dengan pengumuman ini kami memaknai secara etis, sekali lagi kami garis bawahi, secara etis agar Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Yang kedua, bahwa walaupun menurut kami janji kampanye gubernur yang diimplementasikan
dalam 23 program unggulan dalam RPNJ tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai. Interupsi pimpinan, interupsi. Sebentar gantian. Interupsi ini Nanti, bukan forum sebentar, dalam hal memberikan catatan. Kami hanya memberikan catatan sebentar. Dari fraksi Nasdem keberatan. Oke, baik, dicatat. Coba termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Baik, saya catat Pak Joni. Semua kegiatan masih berjalan seperti biasa. Karena ini adalah proses administrasi yang harus dikerjakan oleh DPRD di seluruh Indonesia. Dan gubernur pun masih mengerjakan tugasnya sebagai gubernur. Ini dijalankan sampai tanggal 16 Oktober. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.